Welcome to Gunners Podcast bersama Ica, Ilham, dan juga Ica. Akhirnya lengkap ya, setelah kayaknya 3 episode terakhir. Ya. Berdua-dua terus. Iya. Nah, sekarang akhirnya Suka nggak kembali. Udah ada yang nanya di komentar tuh, mana nih kenapa nggak pernah lengkap? Nah, Jawabannya ada di komentar jawabnya. Sama aja kayak Arsenal, kadang ada yang hilang-hilangan. Oh iya, ada yang replay ya? Ada Ada yang replay. Iya, gue Iya. baca. Oh ya, by the way guys, sebelum kita mulai, kita pengen ngucapin turut berduka cita sekali lagi. Setelah season kemarin kita sempat menyinggung juga. Kebetulan ada Pak Ilham juga yang keluarganya terdampak di Sumatera Utara. Terima kasih. Ini tragedi musibah sudah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat. Betul. Tiga-tiganya keluarga gue pun di Sumatera Barat ada yang terdampak. Jadi siapapun yang nonton ataupun ada keluarga ataupun siapapun lah, intinya mari sama-sama kita berdoa. Ya. Semoga musibah ini segera usai dan semua bisa segera lebih cepat untuk recovery. Ini bencana nasional. Nah. Tolong dinaikkan statusnya ya, Bapak Presiden yang tercinta. Ini di akhir tahun nih, gue inget dulu tsunami Aceh juga akhir tahun. Iya, 26 Desember tuh. By the way, ngomongin soal akhir tahun, kita sudah menuju akhir tahun 2025. Yes. Itu dia. Kita akan menyambut tahun baru, walaupun kemarin kita sempat sandungan yang sangat dalam sekali. Kita pikir Golso Bosley sudah cukup sakit, ternyata kemarin lebih sakit lagi. Aduh, Seperti seminggu. biasa ya, bulan Desember. Ini mata kita bertiga tentunya masih gelap ya bawahnya ya. Dan susah tidur, jujur. Kebayang Buendia tiap hari. Kebayang Matty Cash juga. Oh, iya. Setiap gue, ayo Gue Ica. lihat ini cuy, Apa? konten yang siapa sih tuh? Bayarnya pakai cash Iya. ya. Itu anjir kesel banget. Lu harus gue. lihat Instagram officialnya Aston Villa. Ngepost gol itu lebih dari 5 kali. Cuman beda angle, beda sound, dibikin slow motion. Kayak drakor sama India ya. Dan followers Aston Villa cuma berapa kalau nggak salah? Young Fish tuh 60 juta apa? 60 juta. Isinya tuh semua kata-katain semua, mampus lah apalah semua segala macam ke bahasa Inggris. Jadi kayak menurut gue emang orang-orang tuh nungguin downfall-nya Arsenal. Tapi hopefully menurut gue sih ya semoga aja lah. Amin. Bukan, karena emang ini tanggal-tanggal Arsenal lagi lucu-lucunya. Tuh. Nah, selain ada Spotify Rap, The Gunners Wave juga mau bikin The Gunners Raps. Ya, mungkin ini kita akan list down memorable moment kita selama di 2025 bersama Arsenal gitu ya. Ya, mungkin ada yang menyenangkan, ada yang mungkin menyakitkan. Iya. Gitu. Gimana Pak Ilham dan Pak Icam? Ya harus. Ini pasti 2025 ini kan roller coaster ya. Yes. Di awal tahun kita sempat ada peluang untuk jadi juara di beberapa kompetisi ya, UCL sama IPL. Tapi endingnya ya, sendiri. Terus juga di awal musim 2026 juga banyak cerita yang sangat-sangat menarik. Ya, makanya di sini kita coba ngumpulin dua best moment Arsenal yang terjadi di 2025 versi Gunners Wave, tapi kami masing-masing. Nah, Ica mau duluan? Boleh. Sikat. Ica. Oke, jadi 2025 adalah tahun yang gue bener-bener get into detail banget lah ya terhadap Arsenal. Detail, detail. Gitu. Dan ini bener-bener ngerasain yang namanya punya harapan, jatuh lagi gitu. Tapi moreover ada 2 momen yang menurut gue masih sangat-sangat gue ingat gitu ya. Yang pertama di Februari 2025 itu ada brace-nya Merino waktu lawan Leicester, dan itu gue inget banget game itu sangat-sangat mandek gitu. Kita waktu itu gue lupa deh, kita kalau nggak salah nggak ada Odegaard kalau nggak salah waktu itu, kayaknya sempat ada miss deh. Jadi akhirnya cuman ada yang main play di tengah itu cuman Merino sama Rice. Ya. Dan pada saat itu bener-bener stuck banget gamenya, tapi entah kenapa di menit 81 dan 87 Merino itu nyetak gol. Jadi di gol ini gue rasa gol yang pertama itu adalah header, dan yang kedua itu adalah dari Calafiori ke Trossard. Jadi jalan dari kiri terus kemudian dia ke tengah, ditendangnya pakai back heel. Dia seneng banget pakai back heel guys. Jadi best moment gue adalah melihat Merino pertama berubah jadi striker, ya maksudnya Arteta punya option striker, dan yang kedua golnya Merino nggak ada yang nggak unik. Nah, selalu Nggak aneh. ada yang nggak unik. Selalu lucu kalau lihat dia nyetak gol. Kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Ya itu Ilham pernah bilang kan? Apa? Setiap Merino golin tuh dia ketawa-ketawa lucu gitu. Iya. Gak ada yang jaga, bro. Gak ada yang jaga. Nggak expect kan ya, nggak expect. Dan menurut gue itu mungkin salah satu contoh ya, kayak ya Merino tuh memang punya insting gitu, maksudnya dari
tubuh manapun gitu ya dia bisa ngegolin gitu dan itu menurut gue banyak banget juga asis-asisnya dia di season ini terutama di Champions League ya waktu kemarin maksudnya Slavia Praha yang dia sama Mesut Kelly itu dia juga sama Beckhil juga menurut gue itu talent love that Dia assist bisa, tuh gol juga bisa, ya. Waktu yang passing apa sih? Yang lob tuh lawan Spurs ya? iya lawan Spurs. benar lawan Spurs. Itu kan dia jadi striker di pertandingan itu. Itu Trossard. Gol Trossard tuh. Gol Gol pertama. Iya, gol Trossard. Iya, sorry. Trossard. Yang dia umpan lob sih segitiga L1 gitu. Iya, itu kan dia kan jadi striker di situ. Bikin asisnya udah kayak CAM gitu loh. Yes. Dan itu adalah gol kedua dan gol ketiganya Merino di sepanjang tahun 2025 ini karena alhamdulillah saat ini dia udah dia punya 21 gol 21. di semua kompetisi. Top skor, Bro. Top skor. Lu bayangkan loh. Top skornya 2 orang sebenarnya kan. Dia sama Gyökeres. Iya. Tapi secara gol kontribusi semua segala macam udahlah. Merino emang jelas lah dia kayak Trossard lah. Ngelihat dia main tuh benci tapi rindu, seneng gitu loh. Dia kayak di saat gue lagi kesel sama lu ngebuktiin sesuatu. Di saat gue lagi berharap sama lu. Tiba-tiba gitu loh. Terutama game-game yang kayak, ayo Merino, lu bisa, lu adalah striker tunggal, lu bener-bener ditaruh di depan ST. Aduh, tapi ya hopefully itu bisa memperluas Arteta punya option, jadi kita nggak terlalu buntu, apalagi kemarin kena badai cedera di depan. Gitu, itu adalah momen pertama gue. Dan mungkin momen kedua gue cukup sedih, yaitu adalah kita harus mengubur mimpi kita di Champions League. Oh, kalah. Ya, kita kalah lawan PSG ya, agregatnya 3-1. Sedih itu tapi emang memorable sih. Maksudnya karena runningnya kan udah enak banget tuh. Iya benar. Cuman endingnya makanya. Padahal PSG itu yang kita kalahin ini. Di fase grup. Iya di fase grup ya kita Di fase grup. Berapa sih unangnya kita tuh? Aduh, gue lupa. Kalau Jelas kita menangnya tuh ini kok dominan kok. Dominan. Jadi kayak emang harapannya tinggi banget kan saat itu. Betul. Apalagi ternyata kan PSG akhirnya angkat piala. Jadi mungkin kalau gue ngasih silver lining ya sisi yang lain ya mungkin pada saat itu kita memang ngalahin si juara ini kali ya mungkin tahun depan kita ada di posisi itu alasan biar gak sedih-sedih banget salahnya sama tim juara gitu. Yang bikin pede kan dia juga perempat final ketemunya Aston Villa kan dan hampir Aston Villa ya? Iya tipis banget tuh seinget gua tuh. Dia siapa ya berempat tuh siapa aja ya kita apanya? Perempat final. Iya, perempat final itu siapa kan kita aja? Madrid. Kita Madrid. Si siapa? Aston Villa sama PSG. Terus Barcelona udah lewat. Barca kan sampai semifinal. Oh iya. Sama kayak kita di PSG. Finalnya apa ya? Gua belum lupa. PSG Inter, Pak. PSG Inter. Oh iya benar. Inter Barca. Inter Barca. Yang dua lagi tuh, bener gue lupa tuh. Enggak, Inter Barca semifinal. Inter Barca semifinal. Iya, makanya yang menang. Oh, iya benar. Dia duluan kan yang selesai game-nya kan 4. Tadi kan 4 kan. Arsenal Madrid, Aston Villa PSG, Barca Inter, satu lagi semifinal. Belum enggak ini. Barca Inter itu di atas ya. Berarti Barca lawan siapa, Inter lawan siapa. Gue rada lupa deh waktu itu. Ya itulah. Iya. Cuman waktu itu gue inget banget gue pernah ngepost story. Gue inget banget kalau tahu meme orang nyiapin baju di tempat tidur lu tau gak? Jadi lu udah tidur tapi samping lu baju sama sepatu udah siap. Gue bilang gini OTW Munich gue bilang gitu. Karena gue cukup pede lah waktu itu dengan semangat yang waktu itu Arsenal punya gitu. Cuman kayak ternyata pada saat itu gue ngerasa kayaknya kita bisa loh disclose untuk membuktikan. Tolonglah dari kemarin gue dikata-katain terus harusnya tuh kemarin. Cuman memang belum rezeki aja. Kita harus mengubur mimpi kita lagi. Harusnya itu kan cedera banyak ya? Waktu itu Gabriel. Karena Kylian Saliba kan. Iya, betul. Jadi itu adalah reality check bagi gue. Cuman reality check yang baiknya adalah ternyata kita bisa sampai sejauh itu. Ya. Setelah sekian lama sih itu. Yaitu membuktikan bahwa mungkin kalau kita di liga-liga lain, di Liga Prancis, di Inggris, di Jerman, di Spanyol. Dari lama jadi pancing. Bedanya tuh kayak kalau season ini feels too good to be truth, iya nggak sih? Tapi season kemarin kita tuh kayak gue jago gitu kan, jadi kayak gue pede. Kalau too good to be truth tuh masih ada banyak permisif lah sama hasilnya. Ini benar-benar kayak ini lagi jago banget kita kalian Madrid bro, gila. Itu yang nggak di expect ya, dan kita juga didukung sama beberapa banyak tim lainnya karena karena kan mostly ya
beberapa tahun terakhir kan apa ya, terutama Arsenal keok lah gitu ya. Jadi memang pada saat itu dijagokan dan jujur gue beruntung sih pada saat itu gue nonton, jadi maksudnya kayak gue awake, gue alive, gue konten melihat kita jadi saksi lah ya. Jadi saksi. Gue pulang nobar itu bener kayak di jalan di bengong Lemes aja gue kayak anjir ini kosong banget hidup gue ya Allah. Tapi kalau misalnya squad sekarang Ya. lawan PSG yang sekarang juga menang nggak kita? Lawan PSG yang sekarang. Iya. PSG yang sekarang sih gue aduh takut. Lagi jelek loh PSG sekarang. Tapi lagi enggak dong. Dia kan Lagi kalah dia, kemarin dia kalah kalah. kemarin ya, kemarin kalah akhirnya dua kali dia sendiri. Iya. Munchen sama kemarin ya. Tapi squad yang bener-bener sekarang apa yang kayak kalau nggak ada cedera? Sekarang nggak ada cedera. Nggak ada cedera. Jangan anggap cedera. Jadi kita full team, ada Gabriel Saliba, kirinya Calafiori yang sekarang, Iya. kanannya Timber yang sekarang. Gue beda sih. Bisa Gue menang. beda sih. belum tahu karena season ini dia Hakimi sama Dwi-nya cedera. Iya. Jadi Enggak, mereka apa full yang team Mereka juga. full team Mereka juga. full makanya team apa yang juga. terjadi kalau misalnya mereka Iya. ada itu yang bikin gue kayaknya gue agak ragu gitu loh. Karena mereka punya fighting spirit, mereka punya champions mentality, jadinya Yes. kayak itu yang bikin Arsenal tuh bentrokannya di situ. Karena waktu yang kemarin Farad bener-bener on fire banget lah waktu game itu, jadi ya gue menyadari diri waktu itu sih. Itu sih momen Arsenal. Dua ya. Berarti tadi Merino. Merino yang jadi striker Yes. Di Leicester. sama kalah lawan PSG. Yes. Pak Icam Lanjut. gimana Pak Icam? Gue ya, gue tuh sama kurang lebih di Februari. Iya. Itu 2 Februari kalau nggak salah deh. Ini momennya bener-bener momen apa ya, momen gampar Haaland dalam satu match. Karena kan di awal season gue inget banget, Iya. dia tuh ngomong stay humble, Iya, apa iya. semua Yes. segala macam dia konfront, terus yang Arsenal Pas kita seri ya? Iya, Iya, yang dulu dua-dua. kan? Iya, yang Arsenal kejebolan ditimpuk palanya Gabriel Iya, sama terus dia. ada kartu merah. Jadi kayak Sorry, itu gol siapa sih? Gol terakhir itu bukan Haaland kan? Haaland kan yang nimpuk. Yang golnya Iya. siapa ya? aduh gue lupa. Gua Itu jadi- Gue udah lupa deh. Pas tahun lalu banget. Tapi memang Itu makanya ngeselinnya tuh bukan dia ngegolin, iya, dia tapi yang dia nimpuk yang anjir. nimpuk. Ya, intinya dia di match itu bener-bener confronting pemain Arsenal. Iya. Untungnya di leg kedua Arsenal bener-bener apa ya? Dibilang mainnya bagus banget di awal-awal, sebenarnya lumayan imbang. Begitu Iya. udah Yes. muncul, itu kan di babak kedua 3 4 gol, nggak salah tuh. Babak kedua 3. Iya, babak kedua 3 gol. 1. Jadi Sorry. Satu sama babak pertama. Babak pertama ah satu iya, sama, makanya betul. 4 Iya. gol berarti kan. Iya, 4 gol di babak kedua, 5-1 itu 2 Februari. Selebrasi sama Luis Kelly itu kayak Anjay. Itu peak sih itu. gue pikir di situ udah selesai, terus tiba-tiba gol Merino lagi, abis itu gol Nwaneri. Gue pikir Nwaneri tuh bakal cuman kayak ngabis-ngabisin waktu doang. Kacau. Dia sebenarnya iseng, cetung, waduh gila 5-1. Gimana nggak pede lawan PSG kemarin? Peak sih. Itu gila sih. Itu peak moment, salah satu peak moment kita sebagai fans Arsenal. Ya 10 tahun Membuktikan. terakhir lah, 10 tahun terakhir. Kayaknya cuman kita loh yang bisa ngalahin City 5-1. 5-1. Iya, Berapa iya, iya, tahun-tahun iya, ini. Iya. Ya kan? Jadi Tim bener-bener lain tuh ada nggak sih? Yang bisa menang lawan City atau ya at least 1-0 gitu ada sih final. Ada, FA Cup ada. ya, Bang? Bisa menang? Lawan FA Cup menang nggak sih? Enggak ya? MU menang gak sih waktu itu? FA Cup Oh, menang. menang. Ya. Cuman memang game itu awalnya agak alot ya, depannya gue inget banget gue ngatain Iya. Kai Havertz. Jadi intinya pas babak kedua tuh mulai banyak pembedanya kan, karena Iya. kita mulai masukin Benar, pemain benar. terutama yang kita nggak expect Nwaneri sih waktu itu ya. Dan gue ngerasa waktu 5-1. itu bagian dari redemption arc-nya gitu ya. Jadi dari selama ini udahlah kita di 2 season terakhir, 3 season terakhir ya, itu sempat kebalap mulu lah sama City setelah 247 hari weeks 247 hari di atas. Iya. Kemudian ternyata kita ada percikan-percikan ya rival kecil-kecil Iya. gitu ya dengan City sampai akhirnya bisa ngebuktiin gitu sih Iya. kalau gue waktu itu. Yang menjadi mengerikan sebenarnya season ini adalah back and forth-nya itu loh. Jadi Iya. kayak season 3 season sebelumnya City yang juara, season City Liverpool, Enggak, City, Liverpool. Takutnya City lagi nih season ini nih. Jadi bener-bener apa ya? Gue berharap di leg kedua nanti Arsenal bisa ngelakuin hal yang sama lah. Cuman bedanya ini kan di kandang City nanti nih. Harusnya Jadi semoga spark itu ada karena menurut gue sekarang bukan Haaland lagi. Haaland udah bener-bener setelah dia ngomong stay humble, literally humbled by the moment, by everything in the world, bikin dia humble. As a person tapi ya, As a tapi kalau person. golnya nggak humble. Iya, cuman
sekarang yang gue lihat malah Guardiola tuh ngasih spark baru sekarang kan. Dia udah Yes. mulai nyepet. Dia kasih-kasih ini. Iya, Kasih-kasih. minyak panas tuh sipratin lah Sosok ngasih sedikit-sedikit. dukungan. Iya. Bete juga sih gue ngasih modal. Dia bilang kan war udah mau dimulai. Ini war sesungguhnya semua segala macamnya. Hopefully lah bener-bener nanti di leg Iya. kedua kita bisa melakukan hal yang sama seperti 5-1. Itu Haaland memorable juga- banget. Haaland humble tuh kan waktu ngegolin 1-1 nggak selebrasi dia. Iya, dia nggak salah. Iya, dia nggak selebrasi, takut dia. Dia bener-bener thanksin sih. Iya. Maksud gue yang bikin paling sakit hati nyenggol Arteta. Kalau Gabriel gue mikir itulah. Iya, Itu part of the sesama, game lah. iya. Cuman begitu Arteta terus ditenangin sama Gabjes, Iya, ngomongnya juga nggak oke tuh kayak bener, wah kacau nih orang. Kacau. Bener-bener, cuman itu spark yang baru dan itu menurut gua rasa cinta kita sama Arsenal dan rasa sukanya kita nonton bola muncul lagi pada saat Tuh, momen itu. setuju. Betul. Momen kedua gua, momen yang bener-bener tidak kita sangka-sangka setelah Arsenal dipegang sama Andrea Berta, transfer saga yang tidak berhenti-henti, yang di awal tuh bener-bener kayak, ini kayaknya ke MU deh, ini kayaknya ke ini deh. Kita tuh disuruh milih bahkan, Iya. Cih lah, pilihan gitu loh. Karena waktu itu ada pilihan soalnya Pak, Iya, betul. ini awal-awal Siapa sih ngomongin siapa sih ini? Aduh. the man behind the mask, Victor Gyökeres, mantap. pecah sih. Itu momen Victor Pecah Gyökeres sih. tuh, Pecah. gue baru awal banget tuh kenal sama Pak Ilham tuh. Gue nanya, Pak, Pecah sih tuh. lo mendingan Sesko apa Gyökeres? Akhirnya kita berkeputusan kita mending Gyökeres karena Kenapa? kalau Sesko kan udah bosen main wonderkid. Ya, Kita kita nyari juga yang- udah nolak Arsenal. Iya, Iya. dan maksud gua Gyökeres tuh emang apa ya, udah berpengalaman, udah pernah main di Premier League dan yang bikin pengen banget itu sih selebrasi golnya itu. Bener-bener kayak Betul. kapan Arsenal terakhir punya selebrasi gol yang bisa ditiru selain Trossard ya. Maksud gua Trossard tuh simple, tapi gimana ya, kita nggak ngerasa sense of belonging-nya tuh nggak ada. Iya, paham. Begitu sekarang nih Gyökeres nih, bener-bener kayak Gyökeres golin dong, mau lu golin gimana aja, yang penting gue selebrasi lu deh gitu. Ada momen-momen kayak gitunya gitu loh. Ya. Terlepas dari performanya dia saat ini dan cederanya dia, Ya. menurut gua momen itu adalah salah satu momen yang membuat Arsenal tuh dilihat di peta gitu loh. Jadi kayak bener-bener setelah ini tim runner up itu bener-bener faktor Gyökeres itu dibilang Arsenal serius tuh setelah kita dapet Gyökeres. Setuju. Betul. Jadi menurut gua itu salah satu momen yang nggak bisa kita lupain karena ya bener-bener buka keran aja dari Gyökeres datanglah teman-teman lainnya yang Betul. datang. Abis juga kan siapa? Eze. Enggak, masih ada kan Zubi. abis Gyökeres enggak Zubimendi dulu. Gyökeres. Gyökeres Madueke. Madueke, Madueke. Norgard yang terakhir. Iya, itu bener isi komentar gua posting kita dapat Gyökeres yang komen fans Chelsea semua sama fans Liverpool, gua nggak ngerti apa salahnya padahal kita bersetegangnya sama MU harusnya. Iya. Karena kita berebut striker yang komen Liverpool sama Chelsea. Aduh. Numpang tenar, Pak. Sepi soalnya mereka kan. Aduh, season ini lagi gimana tuh? Cuman masih keinget juga sih ya transfernya Gyökeres waktu itu, inget banget kita lagi di Singapura. Ya, Inget iya, banget iya. ya, karena Kacau itu. denger-denger awalnya dari Pak Ilham. Sorry, lu kan Iya. lu kan udah balik. Iya, aku nggak dapet guys, gue nggak dapet Bang. Ketemu dia langsung. Itu match Newcastle ya? Iya, iya, kenalin ya? Newcastle. Kedua, iya. Karena gue nontonnya AC Milan. Nah, waktu itu dikasih tahu Pak Ilham kalau dia bakal medical check up dan dia akan ke Singapura untuk Betul. ikut Iya, timnas. kita yang ngobrol di airport ya? Di airport kita ngobrol. Itu gue jujur langsung bilang Iya, ke iya, temen gue iya, kalau iya, mau iya, berangkat, iya, ayo berangkat aja karena gue nggak bisa. Jadi itu adalah momen yang kayak ini kayaknya salah satu momen kedua gue yang gue ngerasa ini adalah transfer yang gue sangat nantikan karena yang waktu itu sempat dinantikan yang udah digoreng lama sama media adalah Rice waktu itu gue inget Iya, banget. Rice. Yang akhirnya kayak klak, akhirnya dapat Rice. Nah ini sama juga akhirnya dapat Gyökeres. As a person gue jujur waktu itu expect kayak anjir akhirnya kita punya striker yang bener-bener yang ini nih yang orang-orang bilang striker yang harus dimiliki sama hampir semua tim di Premier League. At least lu mau main dari winger atau striker gitu ya. Kalau Rice dulu Komplit lah. saganya kan kalau Gyökeres sama Caicedo. Sesko dia sama Caicedo kan. Caicedo Caicedo-nya nolak gitu. kita soalnya kan. Iya. Dia udah pindah ke Chelsea kan. Ya udah nggak apa-apa ya, tapi nggak apa-apa. Gue waktu itu akhirnya gue juga mikir cocokan mana ya, tapi memang gue ngerasa lebih cocok Gyökeres dan Gyökeres Sesko menjadi lah. ayam geprek. Ayam Tapi geprek build Sesko. build transfernya Gyökeres juga Ya. seru. Seru Iya, banget itu. storyline-nya. Iya. Storyline. Dia putusin pacarnya, Iya. terus juga dia mau berantem sama presiden Sporting. Betul. Udah pas- deal pun agentnya bermasalah kan? Betul. Yang dia sempat Iya. ribut, iya agentnya Iya, bermasalah. Jadi ada isu ujung-ujungnya si Gyökeres suruh jadi saksi itu kalau nggak salah. Aja gue nge-miss nih, gue kurang tahu. Jadi bener-bener ya saganya non-stop lah. Iya. Even udah didapetin,
itu masih ada cemoohan ataupun pujian atau apa ya, itu cuman transfer Gyökeres Memorable lah itu. memorable lah. Sangat memorable. Gue setuju. gue Itu setuju. dua versi gua, transfer Gyökeres sama Arsenal City 5-1. Pak Ilham. Gua mulai dari satu momen yang sangat-sangat fenomenal. Momen yang kayaknya nggak bisa diulang lagi. Gua Wah. banget, ini nggak bisa diulang lagi. Kepo banget Ya. kalau gitu. Ini momen dimana kita tuh ngalahin tim 15 juara UCL. Ya ingat 15 juara UCL, dia punya Mbappe juara Piala Dunia di umur 18 tahun, dia punya Vinicius Junior, sayap kiri terbaik di dunia, dia punya Thibaut Courtois, kiper terbaik di dunia, dia punya siapa lagi? Dia punya Jude Bellingham. Modric masih ada season lalu. Modric nggak ada, udah di Milan kayaknya. Bellingham mah. Dia punya Bellingham, Pulang ya, mahal lah dia. gelandang dari Inggris termahal ya Mahal sekarang. di dunia ya, tapi kita humbled mereka 3-0 di Emirates Stadium. Oke, itu sebenarnya tapi specifically Yes. yang memorable tuh 2 tendangan bebas Declan Rice cuy. Gila itu. 2 tendangan bebas yang bahkan sepanjang karirnya katanya ya, gue sih belum ngulik. Katanya tuh Declan Rice belum pernah ngegolin Dengan gol seperti tendangan itu. bebas direct ya, dan itu pertama kali di dalam karirnya, dan langsung lawan Madrid dan langsung 2 gol berturut-turut ya. Itu match itu kan awalnya kita juga nggak ada ekspektasi apa-apa kan. Ya. Iya. Meskipun lawan Madrid memang Madridnya lagi kacau, terus juga Arsenal juga lagi bagus sekarang waktu itu, sorry. Jadi build up ke match-nya juga nggak yang favor ke Arsenal banget. Ya, bahkan babak pertama juga kayaknya babak pertama 0-0 Losing deh. momentum ya. Iya, kemudian babak kedua, dan itu gak lama dari kick off babak kedua, tiba-tiba kita dapat tendangan bebas. Gue gak expect apa-apa cuy. Gue benar-benar gak expect apa-apa. Gue Declan Rice yang ngambil. Biasanya kan either Bukayo Saka atau Odegaard kan. Yes. Nah, ini kalau lihat anjir kok Declan Rice nih, terus juga dia ngokangnya tuh kok agak jauh nih ngokangnya nih. Sama ngeliatin juga. Ya, biasanya kan kalau mau crossing ngokangnya kan nggak usah jauh-jauh Iya. banget. Iya benar. Ya, ini dia ngokang jauh, terus tangannya udah ready, sebelahnya ada si Bukayo yang gol pertama tuh. Sebelahnya ada Bukayo, oh ini mau paling crossing nih, depan ada back kita ya kan, mau ambil set piece. Tiba-tiba cuy, masuk itu bola, belok dia ya, Thibaut Courtois benar-benar nggak nyampe tangannya. Itu satu, itu pecah banget, gua teriak-teriak, itu match subuh, ingat banget gua teriak-teriak, bini gua sampai nge-message, apaan sih di bawah itu kok teriak-teriak gitu, anjir, pecah banget. Karena gue benar-benar gak expect. Gol Iya. pertama gue gak expect parah. Ya, tiba-tiba nggak berselang lama, Gila, gol Gol yang sama kedua lagi. lebih gila lagi. Lebih gila lagi. gol tendangan bebas yang melengkung, cuy. Curly, cuy. Ini Ke ujung sepak. gol nominasi Puskás, cuy. Iya benar. Ya, lu Gol kedua bayangin. yang Puskás. Iya, itu bener-bener gue juga gue waktu itu lagi-lagi si Declan Rice itu ngokangnya jauh Iya, juga. Jauh juga sama. Ngokangnya jauh dan sendiri lagi. Yang gol kedua tuh dia sendiri tuh. Jadi anjir nih diambil lagi nih, yakin nih Declan Rice nih. Anjir ternyata. Gimana sekali lagi sekali. Misang bro. Gitu. Tapi lo personally, Gak nyampe loh. lebih suka yang pertama apa yang kedua? Gue yang kedua. Yang kedua. Gue yang pertama, karena yang pertama tuh kayak ngelewatin back dari sampingnya orang gitu kan. Iya, Set gitu kayak iya. Nah, Roberto kayak Carlos. Yang kedua tuh juga melengkung. Cuman pojok-pojok Tinggi. Pak ujungnya Iya. Pak. Kalau yang kedua, feelsnya tuh kayak apa? Apa? Gol Santi Cazorla FA Cup. Nah, Nah. itu Kan? bisa, itu Persis ya, kan? persis banget. Iya. Nah, cuma ini melengkungnya gue rasa lebih lengkung Iya, iya. si Rice bro. Nah itu babak pertama mungkin hype-nya tuh lebih gede yang gol pertama, Iya. karena kita nggak expect apa-apa. Tapi gol kedua tuh karena dia udah ngegolin, kita nungguin cuy. Bener lagi nggak ya? Gue nungguin, anjir nih yakin nih Declan Rice mau lagi, udah ayo kita gue tonton lah. Siapa lagi orang bisa golin free kick 2 kali dalam satu game? Itu udah lama banget terjadi kayaknya deh. Ada iya, lama banget itu. Iya, udah lama banget. Ingat gue Mihailovic, recordnya? tau nggak ada pemain Inter? Iya tahu. Sinisa Mihailovic, dia hat-trick tendangan bebas. Nah ini brace tendangan bebas tuh Gila. bagi pemain Arsenal ya, jarang-jarang kan kita punya gol tendangan bebas langsung tuh jarang banget. Jadi itu momen menurut gue yang memorable banget sampai sekarang, bahkan abis match itu ya. Kayaknya 3 hari berturut-turut gue nontonin terus tuh. Wah Ada, parah, ada. meme-nya banyak banget Banyak, lagi tuh. cuy. Orang-orang yang kayak bener-bener dari abis match itu sampai keluarganya udah pada meninggal, dia masih nonton match itu tuh kayak gila. Editnya tuh banyak banget Iya. loh. Itu di TikTok ada yang edit apa dari, jadi videonya duluan awalnya apa nih?
nggak jelas kan, biasa hooknya gitu kan gue tonton, tiba-tiba transisinya gol tendangan bebas Declan Rice. Terus ada yang versi slow mo, sama kayak apa Aston Villa tadi. Iya. Ada yang versi slow mo, ada yang versi dari penonton, ada yang versi dari kamera admin Arsenalnya. Jadi itu gua tontonin terus anjir sampai leg 2 loh, sampai remontada lah yang katanya mau remontada. Gua tontonin terus tuh. Iya. Gila, ini berarti emang udah apa ya, momen itu menurut gue, bahkan gue berani bilang itu top momen Arsenal di tahun 2025. Gue setuju Iya. tapi. Nah, itu udah nggak ada yang bisa ngalahin lah. Iya. Gitu. Iya, itu top Ya, moment. tapi emang sedih ya, top momennya gol bukan juara. Gak apa-apa. Tapi itu memang ada satisfaction ke diri sendiri kali ya. Jadi waktu itu gue inget banget lah momen-momen menuju Real Madrid itu orang udah pada bilang selesai lah tuh Nah, Arsenal ya. gitu, Anjir, selesai lah tuh selesai. Arteta Iya, gitu. iya, Karena iya, pada saat iya, itu iya. ya meskipun Madrid waktu di di Liga Spanyol itu kan dia dapat peringkat 2 kan Ya, season jelek kemarin kalah gitu dia ya. lawan si Cuman Barca. maksudnya dia bukan di performa terburuknya. Pada saat itu tuh dia ada semua. Ada Ada semua, ada, gitu. Ada. Jadi pas nonton itu awalnya agak telat 15 menitan tuh. Ya waktu awalnya kita nggak terlalu expect banyak ya, tapi begitu Declan Rice gue inget banget. Itu adalah momen dimana gue baru tahu kalau dia bisa ngegolin kayak gitu. Dia bisa ngegolin kayak gitu. Dan gol yang kedua itu sepak pojok yang orang edit berkali-kali. Ada kepalanya Saliba muncul, terus Saliba cuma gitu doang. Dari belakang. Kelihatan gitu ya doang. Iya. Itu saking kayak, mungkin Saliba juga kaget kali ya. Gue semua yakin sih. kaget, Semua kaget. gue yakin. Gitu. Gue Makanya Itu gue- kan ada tuh yang Respect. abis dia golin dari sisi kanan tuh Iya. ada siapa, Odegaard apa Saliba yang banyak Oh banyak my yang God, gini, bener, gitu kalau kan nggak kayak salah. kaget tuh kejut banyak. gitu. Banyak banget. Itu bener-bener momen yang gue rasa bener-bener kalau nggak salah ada yang bikin interview waktu itu, kok bisa sih Declan Rice sampai dia bisa nyepak sampai kayak gitu, karena memang ini dia juga nggak tahu kalau ini gacha, kalau dia tuh bisa dapat Gacha anjir. bener-bener ujung Gacha, dari gawang yang gacha. kalau gue rasa Courtois mau tangannya juga sepanjang Iya. apa itu nggak bakal kena, karena itu bener-bener landingnya itu nggak deket mistar gawang, tapi bisa di pojok dari netnya. Makanya cuma satu kiper yang bisa Siapa itu? ngegagalin tendangan bebas itu cuy. Kiper Shaolin Soccer. Alah. Sudah ya, tiba-tiba dia lompat terus Gak malas, di tiang gawang. Gak malas, ya. Tapi itu memorable banget. Itu memorable. Dan di match itu menurut gue itu statement. Kita kan masih sempat mikir tuh siapa sih main jago Arsenal, kayaknya Odegaard, kayaknya Iya. Saka. Saka, iya. Tapi gara-gara 2 gol itu sampai sekarang akhirnya kita ngerasa kalau misalnya Declan Rice adalah pemain terbaik di Ya, Arsenal kayaknya. gua setuju. Since Declan that Rice. moment gitu loh. Declan Rice. Dari moment. Oke, Momen itu kedua, satu Pak. ya. Momen kedua, Arsenal datang ke Singapura. Nah, itu menurut gue ini adalah mimpi yang terwujud untuk banyak fans Arsenal, Ya. termasuk gue sama Ica. Bapak nggak ikut ya? Nggak ke sana ya, Pak? Oke. Itu gua waktu diumumin, awalnya kan pengumumannya tuh Arsenal mau ke Hong Kong. Betul, doang. Ya, waktu itu mau ke Hong Kong turnya. Jadi waktu itu gue kayak cuman Hong Kong ya udahlah. Nggak jauh nih. Iya apa enggak nih kesananya. Tapi tiba-tiba dia announce ke Singapura, beuh. Kacau, Bro. Itu gua itu habis sholat Jumat lagi diumumin, gue ingat banget. Jadi Iya, diumuminnya tuh lagi khotbah. Lagi khotbah, ya ketahuan khotbah main handphone gue. Astagfirullah. Coba jangan diikuti teman-teman. Mungkin lo pada itu pada hadirin yang berbahagia itu. Iya itu. Wah, ke Gua itu Singapura. termasuk tuh. Ya, gue lagi khotbah, gue main handphone scrolling. Teng jam 12 pas tuh. Tiba-tiba Twitter Arsenal tuh muncul. Ya, our next destination Singapura. Wah, itu kacau itu gua. Akhirnya langsung tuh segala macam gue urusin, akhirnya terbang ke sana. Ya udah pertama kali gua ngelihat pemain kita secara langsung. Ya, sebenarnya kan nggak boleh foto. Jadi waktu itu nggak boleh foto, cuman kan gue bisa ngelihat Saka. Semua literally gue lihat semua, Arteta, terus juga Calafiori, Havertz ya. Lu juga kan waktu open training kan, Emang nggak boleh foto di mana? gue ke hotel soalnya. Oh, lo ke iya, Gue ke sorry. hotel, Iya, gue ke hotel. Bukan nggak boleh, cuman gue nggak bisa. Gue Iya, nggak iya. bisa aja, gue ngeliat doang Iya. gitu. Respect. Ya, terus akhirnya juga nonton matchnya Arsenal, Yang Newcastle. meskipun cuma friendly. Iya. Ya, gue nonton dua-duanya lah gitu. Dua-duanya, ya. Milan sama Newcastle gue nonton. Experience-nya tuh menurut gue ultimate lah ya, ultimate banget. Gue bisa ngelihat Odegaard, itu gol Odegaard gol penalti. Ya, terus juga kalau nggak salah tuh waktu lawan Milan, Merino ya? Saka atau Merino? Saka itu adu penalti. Kepa jago banget ya adu penalti itu. Gue masih ingat banget. Noneri juga Mas Dauman. Ya, Iya, Noneri, itu. Mas Dauman hype banget sih itu. Tapi memang puncak dan segala puncak ya
announcement Gyökeres. Gyökeres. Gokil sih Gila. itu adalah pengalaman yang kayaknya gue nggak rasain, cuman gue happy banget pas Iya, denger orang-orang di iya. Singapura merasakan itu. Akhirnya fans Asia bisa merasakan gimana kayak Eze. Betul, karena ini correct me if I'm wrong ya. Iya. Kayaknya itu pertama kalinya Arsenal ngumumin pemain tuh di pertandingan preseason. Jadi kayak Iya, iya. apa sih reveal publicly lah Pemain gitu loh. Iya, pemain barunya tuh masuk ke lapangan, ya kan, dadah-dadah dari tengah lapangan tuh kayaknya baru itu tuh, baru Gyökeres gitu. Karena saganya sebenarnya kan dari sebelum berangkat tuh kan Iya, dia udah mau berangkat iya, bareng. bener. Ada kabarnya tuh emang dia bahkan di pertandingan pertama lawan Milan tuh harusnya udah ada. Iya, iya. Ternyata nggak ada. Iya. Makanya kan gue awalnya bilang dia udah medical waktu Iya, sebelum udah lawan Milan medical. kan. Harusnya waktu match-nya itu dia udah datang tapi ternyata nggak ikut. Tapi udah pas lawan Udah banyak Newcastle. tuh bocoran-bocoran foto kan. Banyak, Itu tuh banyak. tuh, Iya ya Pak, kan? ada yang dia lagi apa foto jersey baru. Iya. Iya. Jadi ada nomor 14. iya, kayaknya jadi nih Gyökeres. Tapi ya itu memorable banget dan Words dari gue mungkin bagi orang udah biasa nonton bisa ke London lah, tapi buat Iya, mungkin kayak orang kayak mungkin gue yang apa ya masih harus di sini, terus kemudian ada teman-teman lainnya juga banyak yang mungkin Iya. nabung, Iya. ada yang mungkin susah izinnya. Ini adalah momen terdekat kita dengan Betul, pemain ya, Arsenal. betul sekali. Gue bener-bener nahan nangis yang kayak Iya. gila ini gue real nih gue ngeliat Calafiori gila jadi lu kan ikut open training kan. open Harusnya lu training. lebih deket tuh lebih ngeliat deket mereka. waktu itu bener-bener deket banget sama waktu itu Raya, Trossard, Calafiori, Mas Luis Kelly, dan itu menurut gue harus jadi apa ya, gue bersyukur banget lah tahun ini bisa berangkat karena gue nggak tahu kapan tapi itu menurut gue adalah momen paling dekat gue setelah 11.800 km jauhnya. Betul, 11.000. 11.000. Oh iya. Semoga lah 11.800. berharap setelah kemarin sukses di Singapura dan penontonnya banyak kan Iya. ternyata dari orang Indonesia, Arsenal bisa balik lagi ke Indonesia Iya. setelah Tapi bener sekian Pak, lama. itu banyak banget dari Indonesia. Banyak, Pak. Iya, makanya emang Gue berani bilang 40% yang nonton di Iya. stadion tuh orang Indonesia. Iya. Sisanya itu pasti campur-campur udah. Di Hong Kong pun 50% kalau nggak salah. di Indonesia Jadi kayak, iya, gue mau beli. Gue juga tadinya kan maunya yang Hong Kong karena kan apa namanya Spurs. Spurs dan harga tiket pesawat dan biaya nginepnya itu sebenarnya lebih oke lah. Karena pada saat itu lumayan kan tiket pesawat lumayan kan pada saat itu. Ya makanya kayak menurut gue kayaknya Hong Kong lebih pas. Tapi setelah Gyökeres sudah diumumkan di sana dan nggak dimainin juga kayaknya pada saat lawan Spurs, jadi ya kayak menurut gue udahlah udah cukup karena jersinya bagus-bagus semua. Mending duitnya buat jersey aja. Oh, itu keren sih. Gue ketemu legend di sana. Siapa Itu Sanya? Sanya sama Gilberto Silva, Ray Parda. Gue ketemu gue foto sama Gilberto Silva sama Sanya. Iya. Ray Parlour gue ketemu dia lagi di kolam. Berenang. Chill by the pool. Chill by the pool, minum, kiri kanan cewek-cewek Oi. cantik ya kan. Asian look ya, lu tau lah ya gitu ya. Wah itu, cuman gue lihat aja, oh gini ternyata. Itu orang pertama yang bikin gue suka Arsenal tuh Ray Parlour. Romford Pele ini, wah itu the real sih, bapak-bapak tua Inggris cuy. Iya. Ya kan, dia, Englishman. Englishman, wah gila itu Ray Parlour tuh. Tapi itu dia kurang lebih apa namanya Arsenal rap kita. Arsenal rap, 2005. Arsenal rap. Banyak banget pasti momen-momen yang lebih ada yang keren-keren menurut lu bisa tulis juga di kolom komentar. Yes, kita tungguin karena emang susah sih kalau ngomongin Arsenal sebenarnya tiap match tuh memorable. Cuman emang yang kemarin aja tuh sebenarnya kita kalah sekali juga tuh. Ya, sebenarnya memorable itu, juga. Gos. Karena kan memorable nggak harus happy terus ya Pak ya. Sorry terakhir deh, kalau yang kalah memorable kalian ada nggak? Lu tadi PSG ya? Iya udahlah PSG aja. Kalah memorable ada nggak sih? Memorable 2025. Iya 2005 yang kita kalah tapi. Aston Villa seri, tapi rasa kalah itu. Waktu kita Aston Villa leg 2 sama. Itu benar-benar seri Oh rasa iya kalah. iya. Karena itu Dari itu bener-bener kita gak ini ya. momen bikin Newcastle tuh dulu Newcastle nggak ya, sih? gue jujur Iya, Newcastle. Newcastle juga ya. Itu ngehe itu. Itu abis itu gue langsung ganti Valorant itu gue ganti. Gue gak sanggup Timber lagi mau throw in. Gue bilang gue udah gak sanggup, gue ganti langsung. Udah itulah dia ya. Kita tunggu ya jawaban lu di kolom komen. Coba momen terbaik Arsenal di 2005 versi kalian. Yes.